Annabelle berpeluang meraih sukses di pasar film horor dunia, menyusul sukses film Conjuring sebelumnya. Hanya dalam tempo sebulan sejak dirilis pada 3 Oktober 2014 lalu, film Annabelle berhasil meraup tak kurang dari 231 juta dolar Amerika dari tayangannya di seluruh dunia. Bisa jadi film horor arahan sutradara John R. Leonetti ini akan menyusul sukses penjualan tiket film horor Conjuring tahun lalu. Kedua film horor ini memang saling berkait. Annabelle adalah prequel dari Conjuring. Horor dalam film ini berasal dari sebuah boneka tua dengan dandanan wajah yang pucat, dingin, dan menyeramkan. Semula boneka ini adalah hadiah John untuk Mia, istrinya, yang gemar mengoleksi boneka. Horor dimulai setelah arwah Annabelle, tetangga mereka yang mati bunuh diri, masuk merasuki boneka itu. Boneka yang dirasuki arwah Annabelle ini ternyata bukan 100% rekaan belaka. Boneka Annabelle benar-benar ada dalam kehidupan nyata pada tahun 70-an. Berbeda dengan wujudnya dalam film, penampilan boneka Annabelle yang sesungguhnya tidaklah menyeramkan. Boneka itu hanyalah boneka kain biasa. Pemilik boneka itu bernama Donna. Ibunya lah yang menghadiahi boneka itu. Donna membawa boneka itu ke apartemen yang ia tempati selama kuliah bersama temannya bernama Angie. Semula mereka berdua tidak melihat ada hal yang aneh dengan boneka kain itu. Namun, seiring berjalannya waktu, keduanya mulai melihat keganjilan. Boneka itu bisa bergerak sendiri. Awalnya boneka itu bergerak secara halus, misalnya hanya berubah posisi. Tapi makin hari gerakan boneka itu makin bertambah. Pernah ketika kedua perempuan itu meninggalkan apartemen, boneka masih tergeletak di kasur. Tapi ketika mereka pulang, boneka itu sudah ada di kursi. Salah satu teman mereka yang bernama Lou sangat benci dengan boneka itu. Menurut Lou, ada yang salah dengan boneka itu. Tapi sebagai perempuan modern, baik Donna maupun Angie tak terlalu percaya dengan urusan mistik. Kedua perempuan itu masih mencari alasan yang masuk akal, yang bisa menjelaskan keganjilan-keganjilan yang mereka lihat. Kejadian-kejadian berikutnya semakin tidak masuk akal. Di apartemen itu muncul potongan kertas yang bertuliskan "Tolonglah kami" atau "Tolonglah Lou". Bahkan satu malam, Donna mendapati boneka itu terletak di tempat tidur dengan darah di tangannya. Akhirnya, Donna setuju memanggil seorang paranormal untuk menjelaskan segala kejadian yang dialaminya. Menurut si paranormal, bertahun-tahun sebelum apartemen dibangun, ada sebuah lahan di areal itu. Seorang bocah perempuan berumur 7 tahun bernama Annabelle Higgins mati di lahan itu. Arwahnya gentayangan. Ketika boneka dibawa Donna ke apartemen, arwah itu masuk ke boneka. Arwah Annabelle merasa Donna dan Angie itu bisa dipercaya. Ia ingin tinggal bersama kedua perempuan itu karena merasa aman dan nyaman. Permintaan itu disetujui oleh Donna dan Angie. Apakah kesepakatan antara arwah Annabelle dengan kedua mahasiswa keperawatan itu membuat apartemen lebih tentram? Ternyata tidak. Beberapa hari setelah kesepakatan itu, Lou dan Angie asik ngobrol membahas rencana perjalanan mereka. Obrolan itu terhenti dan keduanya diam terpaku ketika mereka mendengar seseorang bergerak di kamar Donna. Lou mengendap-endap di balik pintu, mencoba mendengarkan suara berbisik di dalam kamar. Ketika pintu dibuka, ia tak melihat hal aneh di dalam kamar tersebut, kecuali boneka Annabelle duduk di pojok tempat tidur. Saat mendekati boneka Annabelle, Lou merasakan tengkuknya merinding, tanda ada seseorang menatapnya di belakang. Tiba-tiba ia merasa dadanya begitu sakit. Ketika bajunya dibuka, ia melihat ada banyak bekas cakaran yang dalam. Lou tahu itu pasti perbuatan Annabelle. Ini membuat mereka memutuskan untuk mencari bantuan lebih lanjut. Mereka menghubungi seorang pendeta yang kemudian mengarahkannya ke Ed dan Lorraine Warren.
Pasangan Warren ini dengan cepat menyimpulkan ini bukan berkait dengan arwah orang mati. Boneka itu menurut mereka lebih berkait dengan iblis. Warren mengingatkan bahwa boneka itu tidak dikuasai oleh iblis. Iblis tidak pernah ingin menguasai apapun selain manusia. Iblis hanya menempel dan memanipulasi boneka itu untuk menakut-nakuti. Tapi sasaran yang sesungguhnya adalah jiwa Donna. Segeralah seorang pendeta diminta melakukan pengusiran setan di apartemen Donna. Sedangkan boneka itu dibawa pulang oleh pasangan Warren. Sepanjang perjalanan menuju rumahnya, Ed dan Lorraine mengalami sejumlah gangguan. Mesin mobil mereka berkali-kali mogok, power steering dan bahkan rem yang tidak berfungsi dengan baik. Sungguh perjalanan pulang yang penuh bencana. Gangguan itu baru terhenti ketika Ed membuka tas dan menaburkan air suci ke boneka itu. Gangguan itu hanya berhenti sebentar. Sesampai di rumah, Ed meletakkan boneka Annabelle di atas meja. Berkali-kali boneka itu melayang-layang. Beberapa minggu kemudian boneka itu kembali seperti kelakuannya ketika di apartemen Donna, bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Untuk menghindarkan hal-hal yang lebih buruk, Ed memasukkan boneka itu ke kotak yang terkunci. Sampai sekarang, kita masih bisa melihat boneka yang disimpan dalam kotak terkunci itu di Warren Occult Museum yang terletak di Monroe, Connecticut. Kotak yang terkunci itu berhasil mencegah boneka bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Tapi banyak yang diyakini iblis masih melekat di boneka Annabelle dan menunggu kebebasannya. I like your doll. Who are you?